orang yang menyimpang yang hanya mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Iya, ya. Mutasyabihat. Yang bagaimana yang selalu antum lihat di lapangan, yang ada orang spesial mencari-cari ayat mutasyabihat. Itu nanti di surah Ali Imran itu ya, di surah Ali Imran. Pak Aman tadi, karena ada zehum ayat tadi ulama sah. Ya. Wajib atasmu pada saat terjadi ketidakjelasan Ya. untuk mengembalikan yang mutasyabihat kepada yang muhkam. Muhkam atau muhakam. Karena ini adalah jalan orang-orang yang mendalam ilmunya. Udah. Bagi orang yang mendalam ilmunya, andai kata antum melihat ada mutasyabihat, maka antum akan kembalikan mutasyabihat ini kepada Allah, kepada dalil yang muhakamat, yang muhakamat yang jelas. Oke, kalau andai kata itu mutasyabihat, kembalikan ayat itu, dalil itu, katakan hadis tadi kepada yang muhakamat, kepada yang pasti, arahkan dia kepada yang pasti. Itu ciri-ciri orang berilmu yang ikhlas. Lanjut. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Imran ayat 7. Nah, ayat 7 nomor. Ayat 7. Surah Al-Imran ayat 7 ayat itu. Lanjut. Huwallazi anzala 'alaikal Kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Surah Al-Imran ayat 7. Jelas sekali ayat ini. Terjemahkan. Yang artinya, dialah yang menurunkan Alkitab Al-Quran kepada kamu. Iya. Di mana di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Nah, pokok-pokok isi Al-Quran yang jelas namanya muhkamat. Terus. Dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Yang lain ada namanya mutasyabihat. Adapun orang-orang yang ada di dalam hatinya condong kepada kesesatan. Penyakit kalau condong kepada kesesatan atau penyakit hati namanya zayghun. Zayghun itu yang hatinya ada penyakit. Terus. Maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya, mereka cukup kepada ayat yang mutasyabihatnya. Terus. Maka mereka mengikuti bagi sebagian ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari takwilnya. Takwilnya. Suka orang dari mutasyabihat ini nanti di sini untuk bermain-main. Maka bolehlah untuk menafsirkan, mentakwil. Kan begitu? Mentakwil ini bayangkan tidak yang zayghun, apa itu zayghun? Yang punya penyakit hati. Boleh jadi saja ya. Boleh jadi saja, kita tidak menuduh secara pasti. Orang-orang yang membuat taktil, tamsil, bertarik ini mungkin ada penyakit hati. Kalau penyakit hati, ditafsirkan dalam menurut Anda kemana yang dia inginkan. Lanjut. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Padahal yang tahu takwil adalah Allah. Quran langsung itu dah. Artinya jangan kau sembarangan mentakwil. Takwil yang sesungguhnya yang jago yang pasal Allah. Lanjut. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, udah ingat, warrasikh. Kebalikan dari apa? Zaid. Kalau Zaid yang ada penyakit, tapi balaga-laga alim, balaga-laga ilmu. Baca kata-bata, ece-ecenya profesor. Ini begitu. Tapi ingat, warrasikh itu adalah rasikh.
Orang yang tidak ada penyakit hatinya, tetapi yang mendalam ilmunya, yang ikhlas. Terus. Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasabihat. Ya, itu bahasanya. Apa kami beriman dengan ayat mutasabihat? Itu yang pertama dulu. Beriman tidak dengan ayat mutasabihat? Beriman. Antum akui bahwasanya Tuhan bertangan? Antum akui Tuhan turun ke langit dunia? Akui. Itu ciri-ciri ar-rasyid. Semoga kita malam hari ini yang mendekat kepada ar-rasyid. Amin. Ya, itu harapan kita. Ikhlas. Apa? Katakan dulu, aku beriman dengan ayat mutasabihat. Bukan itu penting dulu. Aku beriman dengan hadis yang mengatakan ada Rasul bercakap bahwasanya Allah seperti rembulan. Udah. Lanjut. Semuanya itu dari sisi roh kami. Nah, itu katakan. Itu semuanya datang dari siapa? Dari roh. Kenapa? Karena yang berbicara Al-Quran dan hadis Rasulullah. Terus. Mereka menafsirkan yang mutasabih dengan muhkamat sehingga semuanya menjadi muhkamat. Itu ciri-ciri ar-rasyid. Andai kata ada mutasyabih, karena orang ar-rasyid ini ilmunya memang lillahi ta'ala, beriman dengan ayat mutasyabih, maka dibawanya lah dari mutasyabih dari kemana? Kemuhakamat. Bukan disamakan terus kepada muhakamat tadi, terus sehingga tidak hati. Bukan. Tapi orang ar-rasyid tadi, kemana dibawanya? Yang mutasyabihat kepada muhakamat dibawanya. Terus. Muhkamat tadi apa tadi? Yang dari pokok yang pasti. Kesan saya nyerahkan. Mutasyabihat itu yang sama macam Tuhan bertangan. Kan mengalami penafsiran. Mana berada Tuhan bertangan? Coba dengan berarti dipaksakan lah. Itulah Zaid. Namanya apa? Zaid. Nah, ada penyakit hati. Ini diterjunkan Tuhan itu turunnya begini nih. Biar nampak di kalangan manusia nih, nah ikhlas sama orang, tidak ikhlas. Lanjut. Adapun jawaban yang terperinci. Oh, udah habis terjemahannya ya? Udah. Tadi terjemahan dan solusi ini masuk. Penjelasan. Udah. Hadirin dari surah Al-Imran ini kan Quran kan menggambarkan di lapangan ini kan, menggambarkan di lapangan. Beginilah sesungguhnya manusia di lapangan yang ada di surah Al-Imran ayat 7 ini. Ada dua. Yang pertama apa namanya? Zaighun suka kepada ayat mutasabihat. Apakah dia suka kepada mutasabihatnya dibuangnya kepada muhakamat? Tidak. Dibikinnya pula itu semacam terilhami dia dengan itu sehingga muncullah keilmuan dia bahasa dia. Timbul keilmuan dia kata tinggal. Menafsirkan kesan kemarin berarti kalau nanti tak cocok mirip dengan Allah nanti apa itu. Padahal dia punya penyakit hati. Sedangkan ar-rasyid bagaimana? Dia mengatakan kami beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah. Andai kata itu memang mutasyabihat, artinya apa? Akan dibawa kepada muhakamat, kepada yang pasti, kepada yang pokok saja. Tak mau kami dari kesamaran tadi terus kami bebaskan pulang untuk menafsirkan, tidak mau kami. Itu ya. Dan lanjut. Ini belum selesai kesimpulan global tadi ya. Lanjut. Adapun jawaban yang terperinci, maka kita menjawab masing-masing dalil secara tersendiri. Udah. Ini yang terperinci kan? Baca secara global tadi udah habis ya? Belum, Ustaz. Belum. Oh, belum ya. Secara terperinci, maka kita membawa dalil masing-masing ya? Iya. Nah, coba balik. Maka terperinci. Adapun jawaban yang terperinci, maka kita menjawab masing-masing dalil secara tersendiri. Ya, masing-masing kita akan menjawab dengan dalil. Yang kedua nih, terperinci tadi. Terperinci deh kan? Iya. Tadi global selesai. Udah. Jadi jawaban secara global, apa jawabannya kalau datang seperti itu? Jawabannya secara global, kalau andai kata kau anggap itu dalil mutasabihat, dalil Rasulullah tadi, dalil kata Allah, apa kata Rasul tadi? Jangan berdosa-dosa kepala kamu. Kamu akan melihat bulan Allah itu satarawna
rabbakum kama kama tarawnal qamar. Kamu akan melihat Tuhanmu seperti bulan purnama. Lailatul Badri. Iya. Andai kata datang jabatan itu ke hadapan kita, iyalah kan kau bawa lah bahasanya dari ini mutasyabihat. Kau bilang lah ini mutasyabihat. Kalau sudah mutasyabihat, tentu mengalami penafsiran. Apalah jawaban kita secara global. Langsung saja angkat surah Al-Imran ayat 7 langsung jawaban. Sekarang kau ini Zairun atau Rasyid? Apa itu Zairun? Apa itu Rasyid? Buka kau lah surah Al-Imran ayat 7 tu. Kupo jadi kena gobal juga kuponya. Letaknya apa celah? Kau sekarang mau penyakit hati tidak? Tidak pak, aku mau tadi nak kamu kau pak, itu Rasyid. Itu Rasyid macam mana? Apa itu Rasyid itu? Jawaban dari apa? Kami beriman dengan ayat mutasyabihat. Ya, yang datangnya dari siapa? Dari Allah. Udah, bawalah penafsirannya kepada muhakamat. Tidak itu muhakamat. Kemana maksudnya muhakamat tuh? Udahlah, aku hitungan tinggi tuh, pokok bilang. Iya, apapun muhakamat pun kau tak tahu, saya lagi kau bilang. Dah, secara terperinci pula. Lanjut. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tadi itu Ustaz. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar. Badri. Itu juga kan ada berperinci nanti ada betul. Iya. Coba kita ulang kali saudara. Innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatul badri la tudammuna fi ru'yatihi. La tudammuna fi ru'yatihi. Berarti ru'yah itu bahasa Quran. Ya dilihat artinya itu. Ya ru'yah, apa lagi? Ru'yah itu abjad. Ini ru'yah. Ini amjad juga. Amjad ru'yah, apa itu ru'yah ya? Apa itu air? Iya. Terus sesungguhnya kalian akan melihat kalian sebagaimana kalian melihat rembulan di malam purnama. Iya. Yang jelas ya. Kama satarona. Sebagaimana kamu melihat Tuhan kamu seperti bulan purnama. Nama ya itu garis bawah itu tuh dia hadis dia. Nah, memang mengundang telah hadis dia lanjut. Kamu tidak akan berdesak-desakan untuk dapat melihatnya. Iya. Hadis ini tidak menyerupakan apa yang dilihat dengan apa yang dilihat. Iya. Hadis ini ya dibantah. Tidak menyerupakan yang dilihat dengan apa yang dilihat. Dengan apa yang dilihat. Tidak menyerupakan yang dilihat dengan apa yang dilihat. Tidak menyerupakan yang dilihat. Tidak menyerupakan yang dilihat dengan apa yang dilihat. Yang dilihat apa? Bulan purnama. Tak, yang dilihat bulan purnama tidak diserupakan dengan yang dilihat. Yang dilihat nanti siapa? Allah. Hadis ini tidak menyerupakan itu. Tidak menyerupakan bulan dengan Allah nanti di akhirat. Hadis ini tidak bercerita itu. Bercerita macam mana ya? Lanjut. Akan tetapi ia menyerupakan penglihatan dengan penglihatan. Tetapi dia menyerupakan kan? Iya. Tetapi dia menyerupakan penglihatan dengan penglihatan. Dia menyerupakan penglihatan dengan penglihatan. Penglihatan dengan penglihatan. Dia tetapi hadis ini menyerupakan penglihatan dengan penglihatan. Tetapi bukan menyerupakan dilihat dengan yang dilihat, bukan. Tetapi apanya menyerupakan penglihatan dengan penglihatan. Pasti ada deh. Ada beda. Ini hebatnya nanti. Lanjut. Satarawna kama tarawna. Satarawna kama satarawna itu hadisnya. Tengok kalimat itu. Wih, kalau ada papan tulis ini, ya Allah Tuhanku. Orang bapak mantap, bapak asal duduk nyam. Usul garis, sudah garis. Bikin turunannya, paten betul. Ini hadis ini. Hebat kita punya ini. Balaghahnya tinggi. Lanjut. Satarawna kama satarawna. Satarawna kama satarawna. Pada kama tarawna. Satarawna. Ya.
masuk kepada masdar muawwal. Masdar muawwal ya. Karena mim adalah masdariyah. Kama ya. Mim. Iya, kama. Manya itu kan sesudah kama tarona kan? Iya, tarona. Kama tarona. Ma dengan tarona itu dilebur, kalimat itu menjadi kata dasar yang bahasa dari jadi kalimat masdar yang kata punya kalimat dasar dilebur. Kenapa? Karena dilawali oleh kaf. Kaf itu namanya litasbih. Apa nama kaf itu? Litasbih. Apa itu litasbih? Penyerupaan. Setiap huruf tasbih penyerupaan, setiap sesudah tasbih kan ada kalimat ma tarawna, itu namanya kalimat. Diawali apa? Tasbih. Apa tasbih? Kaf. Maka kalimat ini kalau digagas itu kalimat itu Pak nak juga kau mentuliskan kalau Tuhan dapat bulan gol ini muni. Udah mulai kaf ma tarawna itu kalimat leburan. Itu kalimat yang bisa dilebur. Kenapa Ustaz bisa dilebur? Karena diawali oleh kaf. Kaf apa namanya tadi? Tasbih. Apa arti kaf tasbih? Penyerupaan. Sesudah kaf penyerupaan ada muncul kalimat, maka kalimat itu disebut bisa dilebur menjadi masdar, menjadi kata dasar. Ayo lanjut. Nanti bisa diketahui dengan kata lain. Lanjut. Jadi asumsinya asumsi ucapannya adalah seperti kalian melihat terhadap rembulan di malam purnama. Iya. Jadi muncul kalimatnya seperti bagaimana kalian melihat seperti bulan purnama, begitu kan? Coba ulang balik ya. Terjemahannya. Asumsi ucapannya yang kalimat tadi itu karena kamu akan melihat Tuhan kamu sebagaimana kamu melihat rembulan. Apa asumsi ungkapan itu? Oh, gitu maksudnya. Asumsi itu baru muncul ketika antum memahami teks itu. Baru muncul asumsi. Setelah antum pelajari kalimat itu, maka muncullah sebuah kesimpulan. Asumsinya seperti ini. Coba. Seperti kalian melihat terhadap rembulan di malam purnama. Seperti kalian melihat terhadap rembulan di bulan purnama. Seperti kalian melihat rembulan di bulan purnama. Seperti kalian melihat rembulan di bulan purnama. Bukan asumsinya bukan antum akan melihat Tuhan itu seperti bulan purnama, bukan. Tetapi sebagaimana antum melihat jelasnya bulan di bulan purnama, begitulah nanti antum melihat Allah di akhirat. Bukan dalil hadis itu menceritakan Tuhan itu mirip macam bulan purnama. Bisa dipahami? Kenapa bisa Bapak sampai begitu menerjemahkannya? Karena Bapak tidak paham kalimat nahu sokop. Gua beratur. Antum tidak mengerti bahasa. Semana? Itu ada kaf di tasbih. Sesudah kaf di tasbih, ada kalimat sesudah kaf di tasbih itu, kalimat itu dilebur menjadi masdar. Jadi tentu maknanya akan berbeda lagi. Begitu. Masdar muawwalnya apa? Wih, nampaknya aja itu ada papan tulis. Itu mana apa papan tulis? Kadang aja tentang kamu itu menambah beban nanti. Besok panggil papan tulis keluar Pak Juanda. Ambil aku bilang. Jangan kasih Pak Juanda. Jangan kasih. Jadi maksud masdar muawwal itu adalah kalimat fi'il mudhari dilebur menjadi kata dasar. Jadi kamu akan melihat Tuhanmu seperti penglihatanmu, begitu maknanya. Bukan lagi seperti apa engkau akan melihat Tuhan
macam bulan purnama. Bukan begitu lagi nanti. Engkau akan melihat Tuhanmu seperti sebagaimana kau melihat bulan purnama, melihat bulan di bulan purnama. Sebagaimana kau melihat bulan di bulan Bagaimana antum melihat bulan di bulan purnama? Samakah di bulan yang bukan purnama? Tidak. Kalau tidak di bulan purnama, bagaimana antum melihat bulan? Jelas. Bagaimana? Jelas. Kalau tidak di bulan purnama? Golap. Tak apa? Cuma mana bulan tadi aku tengok. Kalau antum anak menengok bulan, andai kata ada PR anak antum, tolong buat PR, tolong di malam kapan bulan itu sempurna bulatnya. Iya, orang si Said begitu dulu pertanyaan. Begitu, kapan bulan itu sempurna tolong dipotret. Ada saja, tapi sudah dipahami begini foto pun. Begitu bulan purnama, bulan berapa itu? Tanggal berapa? 14 hari bulan. 14 hari bulan. Paling kalau 4 bola, 5 bola itu jago itu. Bulan panen. Oh iya, alang hati kalau ada bahasa Said kesana toko bang. Cantik. Ya kan sinarnya bagus. Begitu. Jadi tak dibilangkan kalau kau nanti di akhirat kau akan melihat Tuhan pas jelasnya nanti macam sejelas bulan di bulan 9 tanggal 9 kan tidak kan? Kalau tanggal 9 jelas tidak bulan? Mana jelas? Sakohat dan itu. Oh, tak payah pula lo nanti asumsi orang berarti nanti Tuhan akan sakohat anak dia. Kan begitu. Jadi hadis ini menceritakan saking jelas nanti Tuhan itu nanti sebagaimana kau jelasnya, menengok bulan di bulan purnama. Jangan elok pakai utak tuh, jangan utak itu kotor, bukan menceritakan Tuhan itu mirip macam bulan purnama. Itu makanya belajar kaidah bahasa Arab antum tidak tahu antum bagaimana kalimat sesudah lintas bi apa namanya lintas bi begitu itu zaman apa tadi terperinci ada hadis itu menceritakan bahwa Tuhan mirip macam bulan tidak tapi hadis itu menceritakan apa jelasnya melihat Tuhan itu bagaimana jelasnya kau nanti menengok bulan di bulan purnama. Bisa dipahami ya, Mas? Jadi hadis itu bukan menceritakan Tuhan mirip macam bulan. Kalau itu nanti menceritakan betul itu berarti ada pentamsilan. Tidak, hadis itu bukan menafsirkan Allah macam bulan, tetapi kejelasan melihat. Karena diawali dengan kalimat satarawna, kama tarawna. Kau melihat, tarawna bahasa Arabnya engkau melihat. Begitu. Karena kalau kurang paham, kalau lagi diulang lagi nanti lanjut. Maka hadis tersebut menyerupakan penglihatan dengan penglihatan. Maka hadis tersebut mengungkapkan ini. Tersebut menyerupakan penglihatan dengan penglihatan. Bukan yang dilihat bukan yang dilihat dengan yang dilihat. Ya, lanjut. Maksudnya adalah kamu melihatnya dengan jelas. Seperti kamu melihat rembulan di malam purnama. Seperti kamu melihat bulan. Seperti melihat bulan di bulan purnama. Oleh karena itu ia diikuti dengan kamu tidak akan berdesak-desakan untuk tidak melihatnya. Kamu tidak akan berdesak-desakan untuk tidak melihatnya. Atau untuk dapat melihatnya. Atau kamu tidak saling menyakiti. Karena berdesak-desakan dalam melihatnya. Biasanya kalau berdesak-desakan melihat sesuatu kan menyakiti itu kan. Bahasa julak-julakan. Ini tidak. Ya. Mereka artis kan berdosa-dosa. Iya. Sudah habis. Sampai di sini
kesulitan terhadap hadis di atas telah hilang. Sudah. Hilang ya? Tak lagi ya? Di abon kesulitan untuk memahami dia tak lagi. Habis. Sudah. Habis. Titik. Masuk hadis ini. Udah. Mari balik sedikit balik ke atas lagi tadi. Balik ke atas tadi. Apa tadi? Balik. Mau sedikit lagi. Apa tadi itu? Kamu tidak melihat tadi? Yang tadi saya ngomong bocor ini. Maka hadis tersebut menyerupakan penglihatan dengan penglihatan. Hadis tersebut menyerupakan. Hadis tersebut ungkapannya menyerupakan dengan penglihatan dengan penglihatan. Dengan penglihatan. Menyerupakan penglihatan dengan penglihatan. Hadis itu mengeluarkan ungkapan menyerupakan penglihatan dengan penglihatan. Penglihatan antum terhadap bulan dengan penglihatan antum terhadap Allah. Itu yang diserupakan dengan penglihatan antum melihat Allah dengan penglihatan antum dengan melihat bulan. Yang dari segi mana diserupakan, Pak? Yang diserupakan dari segi penglihatan. Bukan yang diserupakan dari segi yang dilihat. Yang diserupakan dari segi apa? Penglihat. Bukan yang dilihat. Beda, bisa dibedakan. Hadis itu mengungkapkan apa? Mengungkapkan penyerupaan dari segi apa? Penglihatan. Penglihatan terhadap bulan, saking jelasnya bulan itu nanti mirip antum. Penglihatan antum dengan Allah. Apakah nanti antum melihat Allah itu nanti berdosa-dosa? Tidak. Baca tulah-tulahan? Sama? Tidak. Dari mana dapat kalimat penjelasan ini, Ustaz? Pertama, ada di sana kaplit tasbih. Kaplit tasbih itu menyerupakan, yang diserupakan adalah penglihatan. Dari mana bisa penjelasan ini sempurna? Yang diserupakan adalah penglihatan dengan adanya di korina. Apa namanya? Korina di akhir kalimat. Apa di akhir kalimat? Nanti melihat bulan tuh yang di bulan purnama tuh, ya. Bagaimana melihat bulan di bulan purnama tuh? Cukup singkapkan jendela, ada yang satu sambil pakai itu, dan satu sambil membawa bot di laut, dan satu sedang bermain layang. Bulan memang cantik bulan ini, purnama. Ada yang sedang mengkail, sambil bersiul-siul. Malam tuh bulan ini. Ada menyakiti si pengkail sama si pakai itu gagal mana belum purnama? Tak ada. Halo, kata Bang Herman. Bang Herman sedang di laut. Mana leh, Ayah Hamad sedang mana becak. Ya, apa ayahnya bulan purnama ya? Nampak Bang Herman, bulat logam. Bang Herman jauh, Bang Herman tengah bulan purnama, aku rumah nengok. Kan tidak ada? Ada orang itu? Ketua, mengapa payah aku mana bulan purnama? Ketua menengok juga ya? Iya, baca apalah sih, aku menengok juga. Tidak kan? Andai kata dipasanglah handphone, saya ini buka handphone juga. Dibantu orang siang buka handphone juga. Saya buka handphone juga, Pak Ugeng buka handphone juga. Siapa lagi? Bang Erwin datang. Bang Erwin buka handphone juga di apa? Apa namanya itu? Calling apa namanya yang kami ini? Video call. Konferensi. Kami. Kan kita sambil komo-komo. Itu bulan nih Bang. Bang Erwin apa Bang Erwin? Iya, bilang, apa bolas lagi? Bagaimana itu yang calling kami kok bola? Kata merasa apa namanya? Tersakiti. Jangan korban ada korban nengok, tidak. Ini korina mengkuatkan ya yang diumpamakan itu adalah penglihatan. Jadi sama penglihatan antum terhadap bulan itu saking cerahnya dari segi tak berdesak-desakan, tak saling ada terintimidasi. Sama nanti antum juga melihat Allah yang nanti di akhirat
desa-desakan. Jadi antum nanti melihat Allah sama-sama di surga, batujah. Gak menengok Allah. Maka aku tuh buat tapi di surga gitu jang. Iya aku namanya Tuhan juga masa pulang kau saja pulang. Tidak kan? Tenang, saya dapat Allah. Begitu nanti di akhirat, sebagaimana kita melihat bulan tidak berdesa-desakan. Dari sini, dari segi penglihatan. Terus lagi sini, nanti juga tadi ini. Bukan yang dilihat dengan yang dilihat. Bukan yang dilihat dengan yang dilihat. Bukan yang diserupakan. Bukan diserupakan yang dilihat itu Allah dengan yang dilihat bulan. Berarti miriplah Allah dengan bukan. Antum tidak baca akhir dari hadis itu. Yang antum baca sebatas kama tarawnal qamar. Tapi tak antum baca tadammuna apa tadi? La tudammu wa tudammu nafi ru'yati. Tidak antum baca di belakang. Udah habis. Apa yang kita bahas Maksudnya adalah kamu melihatnya dengan jelas. Kamu melihatnya dengan jelas. Melihat siapa dengan jelas? Melihat Allah. Terus seperti kamu melihat rembulan di malam purnama. Nah, seperti bagaimana Bapak melihat bulan di bulan purnama. Jelas tidak bulan purnama apa antum? Jelas. Terus. Oleh karena itu, ia diikuti dengan hadis selanjutnya yaitu kamu tidak akan berdesak-desakan. Itu penjelasnya. Kamu tidak akan berdesak-desakan dan tidak saling menyakiti antara satu dengan yang lain. Puas pengen ada budak-budak nak cuma mengangkat pun nampak. Udah habis. Atau kamu tidak saling menyakiti karena berdesak-desakan dalam melihatnya. Udah habis. Titik. Udah hadirin rahimakumullah. Kita antum pahami hadis ini. Ini pasti akan datang besok orang berpenyakit hati kan antum membawa hadis ini. Jawabannya apa kan? Sudah. Jawaban globalnya apa? Jawaban globalnya bawa saja surah Al-Imran ayat 7. Itu jawaban global. Kau penyakit hati atau rosir, zehun atau rosir. Kalau kau rosir, tentu mutasyabihat kau bawa ke muhak. Karena syaratnya kudu iman dulu mutasyabihat itu, bahwanya turunnya dari Allah. Sudah habis. Aku begini belum pas, aku belum senang segala macam. Oke, dengarkan secara rinci. Mari, mana hadis itu bilang? Tarik ke dia. Maka hadis baca dia bilang. Kita sama-sama bawa balik nahu ini, tapi tinggal lagi. Mau aku dapat petunjuk aku rosir bilang. Ikhlas aku ini bilang. Rosir itu ikhlas yang betul semua anak awalnya. Apa begitu kan? Coba kan? Betul kan? Dia agak bingung sedikit, tak mau belajar. Kamu punya penglihatan sama dilihat bilang. Sama dia begitu dulu mau kecotnya. Tak tahu aku jangan membodoh. Ulah kau mengaku kau bodoh bilang. Dokter. Tidak sama penglihatan dengan yang dilihat. Di hadis ini yang ada penyerupaan penglihatan dengan penglihatan. Bukan hadis ini menceritakan sama dilihat dengan yang dilihat. Bukan bilang, makin bingung dia. Udah kalau begitu datang kau mengaji bilang. Bilang jelas bilang. Tapi gitu sekali, gelap sekali. Nah ini lagi hadisnya bilang. Ya. Jadi ini artinya apa? Artinya datang khilaf ke dalam jiwa Bapak. Andai kata datang persoalan seperti itu, jawabannya ini kan begitu. Kenapa? Karena apapun yang ada dalam kitab ini itu adalah fenomena yang terjadi di lapangan. Ini bukan apa namanya? Siapa namanya? Fakta. Lawan itu. Ini fakta itu apa? Kita tahu. Bukan retorika. Iya, karena nanti kalau di TV kan gitu kan. Ini lapangan betul kejadian. Fiksi gitu. Jadi nampak bapak nanti ini Zayun sama Rosyid nanti di lapangan. Tadi saat dia surah Imran ini tak ada khosir kan bacaan. Khosir. Tidak kan bukan. Aku lah tahu itu baca. Coba ayat 7. Sudah bukan dulu. Garis. Aduh. War-Rosyid sama Z itu garis. Sudah Baru Rosyid garis. War-Rosyid.
warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna. Itu dulu. Kami beriman. Itu dulu ucapan. Yang ketiga itu warasikhuna tinggi. Oh ini. Illallahu warasikhuna. Warasikhuna panjang roda. Warasikhuna fil ilmi. Yaitu orang yang bisa dipercaya, yang dia ada ilmunya, keimanannya. Apa dulu dari dia? Amanah. Kami beriman dengan mutasyabihat. Itu dulu. Ya. Baru nanti diwaktu mutasyabihat menjadi muhak. Warasikhuna ini orang yang lurus deh kan? Orang yang lurus hatinya, yang ikhlas, Dalam. yang dalam ilmunya, tawaduknya, dan dia mengimankan teks Quran itu ya dengan berdasarkan keikhlas saja. Jadi hadirin, kalau lagi ada papan tulis, ini akan bisa saya gambarkan ini di papan tulis tentang hadis tadi. Sehingga Bapak akan menambah fokus. Oh ini yang rupanya. Papan tulis tuh. Itu ya. Nanti dari tulis ini nanti bahasa Arabnya, nanti saya dia menggarisnya. Udah ada becak bareng. Jadi saya nanti. Itu yang betul kok itu papan tulis. Sudah ya. Jadi hadirin, apa Anda tadi? Ayo betul sih bosan. Hadis tidak maksudku masih kajian Masih sambung. Masih. terperinci lagi. Masih terperinci lagi ya. Ya saya rasa si Sinda dulu ya. Tak sudah lagi buat pulang apa? Merah putih. Iya. Jadi kepada Bapak Hadir rahimakumullah, mohon kita kepada Allah ampunan. Andai kata yang kita bahas ini belum sesuai dengan diinginkan oleh Allah, kita mohon ampun kepada Allah. Maklumlah kita adalah makhluk yang tidak terlepas daripada silap dan khilaf dan kelemahan. Yang sempurna adalah Allah, yang maksud adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Bapak dan hadirin yang hadir pada malam hari ini dan juga yang sedang memantau kami di rumah, ya inilah kemampuan saya. Ya pada di sini dulu, semoga dapat bisa maklumi dan Bapak telah dan saya serahkan dari program ini kepada Mudah.